coba bagaimana? Ini kan bencananya sudah lewat. Bencananya sudah lewat, tapi Ashar melakukan pengamatan. Nah, coba apa yang kamu amati? Apa yang kamu amati di lapangan? Yang saya amati di lapangan itu dampak dari bencana itu masih ada yang dirasakan masyarakat sana. Karena itu bencana terjadi 2018 masih berdampak sampai sekarang. Dan mencari apa yang kau amati? Apa? Setiap musim terjadi. Tunggu dulu, kau tahu tidak apa itu pengamatan? Apa itu pengamatan? Yang saya amati di sana itu rumah-rumah yang terdampak langsung bencana tersebut. Lebih keras suaranya itu orang yang palu-palu daripada suaramu. Bisa kau berteriak-teriak sedikit? Masalahnya ada palu-palu di situ. Berteriak-teriak sedikit. Orang kerja itu di situ. Makanya. Mestinya jangan dulu jadi prodi karena kerja di situ. Itu nggak mengganggu sekali itu suara itu. Kecuali kok bisa disuruh berhenti dulu. Tidak mungkin bisa, saya juga dulu begitu pakai tukang soalnya nggak bisa. Salah sendiri karena Pak ambil di sana. Maunya jangan di prodi, yang di fakultas. Kalau sarannya Ibu Ashar, itu kalau kamu mengamati, itu harus pengamatanmu itu ada hubungannya dengan penelitianmu. Ya, penelitianmu kan kearifan lokalnya, pengetahuan lokalnya mengenai mitigasi bencana. Nah, tentu saja yang kamu amati itu berkaitan dengan itu. Bukan yang kamu amati dampaknya. Kan penelitianmu bukan dampak bencana. Ya kan? Nah, penelitianmu kan pencegahan, tindakannya mereka dalam mencegah. Nah, seharusnya apakah mereka menanam apa begitu di depan rumahnya untuk mencegah? Ya seperti itu. Jadi bukan kalau Ibu ini pengamatan yang kamu tulis di sini tuh keliru. Tidak ada hubungannya dengan penelitianmu. Jadi penelitianmu itu sebelum terjadi bencana, apa yang mereka lakukan, kesiapsiagaannya mereka, apa yang mereka baca terhadap tanda-tanda alam, itu bukan setelah bencana. Itu setelah bencana kamu mau lihat, kan penelitianmu bukan dampak bencana alam, kecuali kalau judulmu dampak bencana alam terhadap apa, itu boleh. Nah, kalau Anda tidak melakukan pengamatan di sini, tidak jadi masalah, saya kira. Tidak jadi masalah. Anda perkuat di wawancara, tidak apa-apa karena ini kan berkaitan dengan memori, ingatan mereka terhadap peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kecuali kalau misalnya ada seperti misalnya ada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pencegahan bencana yang kamu bisa lihat seperti itu. Karena mereka misalnya percaya terhadap belalang, terhadap apa, apakah mereka sering pergi melihat apa belalang atau apa begitu ya? Itu Ashar kalau Ibu ya. Itu kamu ceritakan di bagian pengamatan. Ini bagian pengamatan dengan wawancaramu ini masih keliru kalau menurut Ibu. Nah, kemudian di bagian gambaran umum objek penelitian itu sama sekali kamu memindahkan mentah-mentah data statistik dari desa ke sini. Jadi tidak ada isinya. Kalau Ibu lebih bagus kalau kamu hubungkan seperti misalnya kamu hubungkan dengan bencana alam yang ada di sana dengan data-data yang ada di situ. Nah, itu juga kita tidak tahu apakah data ini setelah pasca bencana atau sebelum bencana kamu ambil. Itu jadi bab 3 itu bukan biasa mahasiswa yang begitu, tidak mau pusing. Jadi mentah-mentah diambil. Tidak ada hubungannya dengan laporan statistik.
kadang malah saya bilang begini sama mahasiswa, kalau memang boleh itu sebagai data pelengkap, tapi tidak usah tabel-tabel kamu pasang di situ, tapi kamu bercerita. Jadi kalau kamu tak pasang tabel di sini, itu seolah-olah kamu tidak kerja ini barang. Paling kamu minta filenya saja dari sana. Kamu minta filenya baru kamu caplok di sini. Iya, itu kan antropologi itu tidak begitu. Kita itu tidak apa-apa. Saya ingat waktu skripsi saya waktu S1, saya juga pasang seperti ini, tapi dosen saya bilang, ini bukan laporan statistik, ini skripsi. Jadi data-data seperti itu, kalau kamu anggap sebagai pelengkap, harus kamu cerita. Jadi usahakan jangan ada tabel. Kalau ada tabel yang terlalu panjang, tidak bisa diceritakan, itu bisa. Tapi kalau cuma data-data sedikit, data-data seperti ini kan semua bisa kamu cerita. Jumlah penduduknya berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kemudian bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan, sebagusnya itu yang kamu cerita. Bagaimana bentuk-bentuk rumahnya untuk menghindari korban yang lebih banyak, yang lebih besar. Begitu lebih bagus kamu ceritakan hal-hal yang seperti itu daripada ini ada berapa halaman, ini cukup tebal, tidak ada gunanya, tidak ada isinya kalau menurut Ibu ya. Harapan Ibu di skripsi nanti, ujian skripsi, jangan lagi ada pemandangan seperti ini. Nah, kemudian di bab 4, saya kira sudah bagus karena temuanmu tadi ada, karena sebagian juga kan mahasiswa ada yang menulis ini, menulis tentang apa itu kearifan lokal berkaitan dengan mitigasi, tapi mereka temuannya tidak ada. Kalau kamu bagus karena kamu menemukan bahwa mereka percaya terhadap belalang, kemudian apa begitu ya. Nah, belalang itu dengan kodok hijau itu apa? Muncul kalau mau gempa begitu ya? Begitu ya, Sar? Kau masih mute di situ, masih mute. Buka dulu mikrofonmu. Mikrofon yang di laptop. Di unmute. Laptop. Ya, Bu, sudah, Bu. Ya, coba bagaimana itu? Ya. Binatang itu muncul kalau mau gempa atau mau banjir atau apa? Kalau mau Bu, naik air sungai kan di sana di Desa Tabolang dialiri Sungai Topoyo, Bu, sungai yang cukup besar. Di sana masyarakat melihat hewan capung banyak bersih itu, Bu. Itu air sungai akan naik, Bu, hujan dan akan berdapat banjir di Desa Tabolang. Bencana apa yang sering terjadi di sana itu, di Topoyo itu, di Tabolang itu? Banjir, longsor, gempa bumi, atau apa? Bencana apa sering terjadi di sana? Ya, kurang jelas suaranya, tapi tidak apa-apa. Saya kira Ibu kasih masukan saja. Kalau Ibu mungkin bagus kalau kamu identifikasi dulu, asal keluar dia. Saya perbaiki lagi jaringannya. Keluar dia.
Oke, boleh dimulai lagi. Ya, bentar. Tadi ya. Nah, kalau Ibu Asar bagusnya kalau kamu klasifikasikan di situ bencana apa yang sering terjadi, banjir, longsor, gempa kalau ada. Nah, tapi klasifikasikan dulu bencana apa yang sering terjadi di sana, terus korbannya selama ini ada berapa, korban harta, korban nyawa. Nah, itu bagus kamu masukkan di tinjauan umum. Di bab berapa tadi yang saya bilang tidak ada gunanya, itu bab 3 kalau tidak salah. Gambaran umum. Ya, gambaran umum. Nah, di situ bagus kamu masukkan itu. Nah, terus di situ di datamu di bab 4, saya kira sudah bagus karena sudah ada beberapa yang kamu cantumkan mengenai apa itu burung-burung dan lain-lain. Tetapi di bagian apa ini? Bagian apa yang B itu tadi, yang kedua apa? Kerjasama itu ya? Kerja bakti apa? Apa tadi istilahnya? Istilahnya Matande. Mahesa apa? Mapande? Ya, Bu. Matande. Ya, Matande. Nah, itu apa itu? Bentuk kegiatan apa itu? Itu di sana kalau mau terjadi bencana alam, kalau terjadi bencana alam di Desa Tabolan, masyarakat di sana itu memiliki inisiatif untuk melakukan kerja bakti, Bu. Atau istilahnya di sana Matande. Nanti setelah Matande itu mereka lakukan setelah bencana atau sebelum? Bisa juga setelah bencana, bisa juga sebelum, Bu. Mereka melakukan kerja bakti atau apa? Mereka melakukan gotong royong begitu, Bu. Gotong royong apa? Biar tidak dibayar begitu. Ya, apa yang mereka kerjakan pada saat gotong royong? Misalnya, Bu, kalau di sana kan sering banjir. Nah, masyarakat di sana itu kalau sebelum banjir, sana bisa masyarakat sana gotong royong untuk istilahnya membuat kayak dia isi dalam karung, kayak isi karung itu kayak batu tanah, Bu, baru diletakkan di pinggir-pinggir sungai, di pinggir jalan. Itu mereka rutin mereka lakukan? Itu rutin mereka lakukan? Tidak, Bu. Dia nanti dia lakukan itu, Bu, kalau dekat-dekat musim penghujan, Bu. Berarti setiap kali mau musim hujan mereka lakukan itu? Ya, Bu, kerja bakti untuk bersih-bersih. Berarti rutin itu karena setiap tahun kan itu selalu ada musim hujan. Ya, biasanya bulan berapa di sana hujannya, curah hujannya besar? Bulan 11-12. Nah, itu juga yang penting kamu kemukakan di sana, bagaimana curah hujannya. Itu juga penting. Karena kan dari curah hujan itu, kalau curah hujannya banyak, deras, itu kan berarti ancaman akan terjadi banjir. Ya kan? Itu harus kamu tahu juga itu sebaiknya. Jadi data-data yang betul-betul substansif, ada hubungannya, itu yang dimasukkan, tidak usah yang lain. Nah, di gambaran umum tadi itu. Nah, kalau Ibu ini berarti ini Matande ini sebagai sebuah bentuk kerja bakti atau gotong royong, bagaimana mereka meminimalisir debit air bisa masuk ke pemukiman. Nah, di sini yang kamu harus tahu apa-apa mereka lakukan di situ, siapa-siapa yang terlibat, kemudian atas inisiatif siapa, kemudian di bagian mereka melakukan itu, apakah di hulu, di hilir, atau di bagian mana, dekat jembatan atau apa, kemudian berapa banyak.
Apa mereka menggunakan air, mereka menggunakan pasir, mereka menggunakan batu, kerikil atau apa. Nah, mereka tidak pernah punya inisiatif untuk membangun apa tanggul atau apa begitu supaya bisa menahan air, bisa lebih tahan. Itu kalau itu kan tidak tahan, itu bisa ada banjir, bisa hancur lagi. Kalau menahan tanggul yang lebih permanen itu kan bisa lebih tahan lama. Mereka tidak pernah punya inisiatif seperti itu. Apalagi kan informanmu ada kepala desa, ada mereka tidak pernah punya inisiatif begitu menggunakan anggaran dana desa. Sudah, Bu. Sudah, Ya? Bu. Sudah dapat. Mereka ada inisiatif membangun itu. Ya, Bu. Di Sudah. jalan yang dialiri sungai Topoya, Bu. Ya, sudah dibangun. Sudah dibangun di situ, Bu. Sudah dibangun, sudah selesai 100% atau masih dalam tahap pembangunan? Masih sekitar 70%, Bu. Ya sudah Kalau selesai. itu, kalau Ibu itu juga bagus kamu masukkan di sini, karena itu kan salah satu bahagian dari tindakan-tindakan pencegahannya masyarakat yang ada di situ. Itu kan rangkaian dari apa namanya tadi itu kerja bakti itu, supaya mereka tidak rutin setiap tahun melakukan itu. Mereka melakukan tindakan pencegahan yang jauh lebih besar dengan membuat tanggul itu. Ya, itu kalau Ibu. Nah, di bagian kesimpulan sebelum selesai, di bagian kesimpulan, Ibu kesimpulanmu tidak terlalu kena ya. Di kesimpulanmu di bahagian A, langsung kamu kemukakan bentuk-bentuknya apa, kepercayaan terhadap apa, kemudian mereka melakukan apa, dan mereka membangun apa. Titik, selesai. Kemudian di bagian 2, nah bagaimana pengaruhnya itu? Mereka pengaruhnya sadar terhadap lingkungan, kemudian lebih mencintai, peduli terhadap sesama. Itu sudah bagus. Di sini jauh lebih panjang nomor 2-nya. Nomor 1-nya tidak ada dia sebut sama sekali. Hanya begitu saja. Harus disebutkan isi temuan di situ ya. Temuan itu harus dikemukakan baik di abstrak, di data maupun di kesimpulan. Nah, terakhir daftar pustaka itu belum alfabetis ya. Banyak Ibu temukan tidak berurutan. Ada huruf G di tengah, huruf W di atas, huruf A di belakang, huruf K kacau balau. Ya, lampiran tidak yang belum masuk ya masukkanlah. Seperti peta kayaknya belum ada ya. Kemudian surat izin penelitian, petanya ada. Surat izin penelitian. Ya, itu dari Ibu. Terima kasih Ibu Ketua, saya kembalikan. Terima kasih banyak Ibu Resmi yang sudah banyak memberikan masukan-masukannya terkait dengan perbaikan ya penyempurnaan daripada skripsi saudara. Ya, tadi sudah banyak memberikan masukan yang saya pikir saya akan memberikan juga ya tadi sudah dibahas ya Asar ya Muhammad Asar ya itu tadi saya sudah tanda juga di sini memang ya, apa yang disampaikan Ibu Resmi saya juga sepakat karena di abstrak ya kemudian yang saya ini tidak ulang masalah ketikannya itu mohon diperbaiki masih banyak tolong dibaca baik-baik karena masih banyak kesalahan teknis gitu. Ya seperti misalnya ini apakah ini namanya ini nanti ada saya sudah tandai ya saya sudah tandai karena ini adalah ujian Zoom dan sana banyak tidak terlalu bagus jaringanmu di itu ya ini di tujuan dan ini biasanya memang anak-anak hanya mengetahui kalau mengetahui itu ya hanya mengetahui saja itu harusnya di sini adalah menjelaskan atau menganalisis masalah yang pertama terhadap apa, yang pertama, yang kedua begitu juga. Jadi bukan hanya untuk mengetahui, tapi untuk menjelaskan atau menganalisis yang terkait dengan kearifan lokal atau pengaruh kearifan lokal gitu. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah ya saya ini ya tadi ada memang di bab ketiga itu adalah gambaran umum ya saya pikir memang itu adalah terlalu banyak ininya saya kira sudah dikoreksi resmi saya juga itu saya sudah lipat semuanya ya nanti ya dimasukkan ya terkait dengan apa yang Anda mau teliti
Nah, wawancara harusnya Anda juga menyebutkan apa yang Anda mau dapatkan lewat wawancara, data apa. Misalnya data masalah pertama, terkait dengan apa-apa, kemudian yang kedua gitu. Ya kalau memang pengamatannya tidak terlalu ini, saya kira ya itu terkait nanti apakah memang ada yang perlu konsultasi ya terkait pengetahuan lokal atau kearifan lokal dalam mitigasi bencana alam. Ya, saya langsung kepada pembahasan. Pembahasan tadi sudah di ini ya, gambaran umum sudah saya juga ini. Ya, pertama itu adalah bentuk kearifan lokal. Saya lihatnya di sini adalah ada tahap pra bencana masyarakat. Tahap pra bencana tadi sudah dijelaskan bahwa ada bencana-bencana apa, harusnya ya memang harus ada bencana, misalnya bencana apa gitu, bencana-bencana yang terkait mungkin juga di gambaran umum, tetapi ketika misalnya masuk di pembahasan, kalau misalnya dia mengantisipasi atau kearifan lokalnya terkait dengan bencana alam, yaitu adalah misalnya apa bencana alam itu dia bentuk kearifan lokalnya seperti apa gitu. Nah, saya lihat di sini kan hanya penanggulangan apa tahap pertama itu saya hanya lihat satu saja sumbernya, satu data ya, satu datanya yaitu kami menyadari pengetahuan berbasis kearifan lokal ini sangat berguna dan bermanfaat dalam aktivitas kegiatan kearifan lokal. Nah, bentuk-bentuk apa dalam kearifan lokalnya itu seperti apa gitu. Harusnya itu ada penjelasan. Ada informasi yang kamu dapatkan yang terkait dengan bukan hanya itu, bentuk kearifan lokalnya seperti apa, bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat yang ada di sana terhadap penanggulangan bencana alam yang ada di desa Topoyo gitu. Nah, ini kan kemudian yang kamu lagi bagi tahap pra bencana masyarakat. Tahap pra bencana. Tahap pra bencana ini ya kamu juga jelaskan ya tidak terlalu rinci gitu. Artinya tidak terlalu mendalam, hanya di permukaan saja itu menyangkut itu. Kami menyadari juga bahwa penerapan kearifan lokal dalam bencana, tapi kan apa sih bentuk anunya? Apa yang dilakukan dalam kaitannya dengan kearifan lokal gitu. Itu yang lain, ini kan umum saja ini semuanya. Hanya saya mengetahui kalau itu pun yang mau dilakukan penelitian, yang mau dicari datanya ya biar juga mungkin tidak penelitian gitu. Karena bukan itu, harusnya ada secara mendalam, secara apa yang Anda gali terkait dengan kearifan lokalnya, bentuk-bentuk kearifan lokalnya seperti apa gitu. Ya, contohnya apa misalnya? Tadi memang ada bahwa dia tahu pengetahuan lokal itu terkait itu, misalnya ada apa apa namanya tadi binatang apa itu. Itu tapi kan hanya itu, yang lainnya ini yang kamu hanya ya itu apa namanya yang terkait dengan penjelasan kearifan lokal saja gitu. Bahwa penting itu untuk ini di kearifan lokal gitu dalam permasalahan pertamamu, permasalahan pertama. Ya, yang ada lagi A ini bentuk kearifan lokal gitu. Bagaimana apa perbedaannya? Jadi bentuk kearifan lokal terhadap penanganan bencana alam, kemudian ada lagi bentuk kearifan lokal tradisional. Nah, saya mau tanya, apakah kearifan lokal ini bukan dalam bentuk apa namanya pengetahuan lokal masyarakat sana? Gitu. Apakah ada perbedaan ini yang tradisional dengan yang bukan tradisional gitu? Artinya ada enggak kau mau menjelaskan yang tradisional dengan yang modern? Karena kalau modern itu pengetahuan dia, kearifan lokal. Kan kearifan itu adalah pengetahuan lokal terkait dengan imitasi apa namanya bencana alam, mitigasi bencana alam. Nah, di sini lagi kau ungkap bentuk kearifan lokal tradisional. Apa bedanya? Bentuk kearifan lokal ya lokal terhadap bencana alam dengan bentuk kearifan lokal tradisional. Saya mau tanya dulu ini, Asar. Klarifikasi dulu. Apa perbedaan bentuk kearifan lokal tradisional dengan bentuk kearifan lokal? Tidak ada tradisionalnya. Gitu. Karena di sini ada lagi di bab A, di bagian A. Kalau menurut saya Bu,
Kalau kearifan lokal yang lebih modern Bu itu seperti kerja bakti Bu, Matande. Iya, Kalau yang apakah tidak masuk kearifan lokal itu juga? Hanya itu kan tradisional ya? dia masuk Itu kearifan lokal yang lebih modern. iya. Saya pikir begini, kearifan lokal itu adalah pengetahuan lokal di sana, sama dengan tradisionalnya juga. Artinya itu tidak perlu lagi dikasih kearifan lokal tradisional, bentuk kearifan lokal saja yang dia akan dibahas. Seperti apa itu kearifan lokalnya dalam penanganan bencana alam gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian yang terlalu banyak di sini adalah kearifan lokalmu, yaitu adalah kerja bakti gitu. Untuk mencegah ini, kenapa selalu kerja bakti semuanya yang masuk di dalam pembahasanmu ini? Itu kerja bakti itu kan hanya satu gotong royong, hanya kerja bakti sama gotong royong dalam kaitannya untuk membersihkan mungkin supaya jangan banjir terjadi, selokan apa misalnya terkait itu untuk menanggulangi itu. Itu saya kira itu yang harusnya di dalam kerja bakti, tapi ada terulang-ulang di sini gitu. Ya, tapi yang masalah ininya datamu ya ada sudah Matande, ya Matande di depan juga sudah ada lagi kerja bakti gitu. Nah ini apa yang terkait dengan itu ya semuanya hanya kerja bakti gitu. Yang ada tadi sedikit tentang itu pengetahuan lokalnya terkait dengan binatang-binatang apa tadi itu yang kau bilang itu. Nah harusnya muncul bahwa bentuk kearifan lokal dalam masyarakat itu untuk mengantisipasi bagaimana bentuk rumahnya misalnya. Gitu untuk mencegah misalnya banjir misalnya gitu untuk menanggulangi bencana banjir, bencana alam gempa misalnya, longsor misalnya, apa yang harus dia lakukan, pengetahuan dia terkait dengan itu, mencegah longsor, mencegah banjir, mencegah bencana alam itu yang harusnya kita gali. Ada tidak bagaimana seperti pengetahuan lokalnya apa mungkin rumahnya ya ada kan semuanya itu ada bangunannya misalnya dia harus bangun rumah panggung misalnya gitu rumah panggung karena itu salah satu untuk mencegah banjir gitu. Nah kalau untuk bencana alam yang seperti gempa ya seperti apa itu adanya? Apakah dia harus bangun rumah yang bertingkat atau seperti apa pengetahuan dia gitu? Ataukah dia dari bahan materialnya itu ya dari ya seperti rumah batu gitu atau rumah batu yang dia bangun atau seperti apa gitu pengetahuan lokalnya dia gitu. Itu yang kamu harus cari tahu tentang itu karena dia tahu mungkin juga adalah kaitannya dengan bahwa kalau dia membangun rumah panggung misalnya itu punya pengetahuan lokal untuk bagaimana menghalangi misalnya datangnya angin kencang, banjir misalnya. Kan ini banyak bencana, ada angin, ada longsor misalnya. Nah, ini yang harusnya Anda ungkap di situ terkait dengan pengetahuan lokalnya. Ya, bentuk kearifan lokalnya gitu. Terhadap bencana alam untuk menghadapi. Saya kira itu adalah data yang harus kamu lebih harus lebih mendalami dan lebih menggali karena ini hanya datamu yang terkait dengan bentuk-bentuk kearifan ya saya hanya di permukaan sini saja bahwa saya tahu bahwa kearifan lokal harus ini dimengerti ya kan bukan itu tapi apa kearifan lokalnya yang ada di sana terkait dengan itu gitu ya pengetahuan dia tentang apa misalnya tentang ini dia segala macamnya tentang ini dia tahu kalau ada mau bencana yang datang ada burung-burung misalnya yang apa ada yang apa misalnya ini kan yang harusnya juga Anda kali terkait dengan itu di dalam informasi masuk datamu yang di dalam itu. Nah kemudian kan ini ada di di permasalahanmu ini ada bentuk kearifan lokal satu tahap prabencana alam kemudian yang kedua ya ini memang sudah tapi yang kedua bentuk kearifan lokal tradisional ini yang saya nah yang ketiga dua berapa A1 besar ini A1 ini tumbuh kodok sawah ya ialah jenis katak ya ini dia tahu bahwa kaitannya dengan apa itu katak gitu pengetahuan lokalnya dia kalau ada katak misalnya naik ada bencana apa yang mau datang mau turun hujan Bu. Mau turun hujan. Ya, mau datang penghujan. Ya, infonya sini adalah katak sawah mulai muncul di
Nah, bagaimana dia bisa mengantisipasinya itu lewat apa? Pengetahuan lokalnya terkait dengan tadi punya pengetahuan lokal seperti itu. Nah, karena mau tahu hujan turun deras, nah apa yang harus dia pengetahuan lokalnya itu terkait dengan itu untuk mengantisipasi itu. Nah, supaya jangan lagi terjadi korban, misalnya ada bencana, ada dampak dari bencana hujan deras misalnya. Nah, itu harusnya ada seperti itu yang kamu harus masukkan. Nah, kerja bakti yang B, bagian kerja bakti. Kemudian ya kerja bakti ada lagi matande, A kecil, matande kerja bakti lagi. Apa perbedaannya kerja bakti di halaman 65 dengan kerja bakti di halaman berapa itu? Halaman 60. Saya mau klarifikasi dulu, apa perbedaannya di situ? Kerja bakti dalam kaitannya dengan apa ya itu. Yang penting itu yang saya koreksi, ya, yang bencana alam yang kerja bakti ada dua kerja bakti muncul, banyak dua yang ini. Nah, pengaruh kearifan lokalnya ya seperti apa pengaruhnya terhadap mitigasi bencana alam? Apa yang kamu dapatkan informasi itu? Kegiatan kerja bakti lagi. Nah, semua kerja bakti saja, bagian poin A, poin B, sampai kepada ini hanya kerja bakti. Nah, itu yang harusnya kamu, ya banyak mungkin yang harusnya ya dieksplorasi terkait itu, yang kaitannya dengan pengetahuan lokal dan kearifan lokal, bentuk-bentuk kearifan lokalnya, dan pengaruh kearifan lokal terkait dengan itu. Nah, seperti apa pengaruhnya? Apakah dengan seperti itu ya tidak terjadi lagi dampak dari bencana, karena mau pastikan itu bencana alam itu ya banjir tidak bisa dihindari, karena memang itu ada musimnya, ada apanya, hujan keras, hujan deras. Nah, apakah terjadi dampaknya misalnya dengan adanya pengetahuan lokal dia ini, apakah terjadi dampak atau tidak terjadi? Ya banjir tetap, yang mungkin nggak ininya tidak ini. Kira itu yang harusnya yang perlu yang Anda lakukan di dalam mencari data. Ya, saya kira itu yang saya bisa tambahkan, karena yang lainnya ya kalau kesimpulannya ini ya saya pikir sama saja saya Ibu Rismi tadi bahwa pertama tidak ada sama sekali ada kesimpulan dari permasalahan pertama, hanya kedua yang banyak, tetapi juga tidak terlalu ada di dalam hasil pembahasan yang kau temukan di situ. Ya, saya pikir itu ya, kalau saya persilakan kepada Ibu Pak Hendra ya. Pak Hendra duluan atau Pak Muhammad? Pak Hendra ya. Ya, silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih. Pada tim penguji yang sudah memberikan masukan, kita sudah mencatatnya. Membicarakan kearifan lokal ini memang butuh tantangan tersendiri, karena kearifan lokal adalah pengetahuan sehingga sangat sulit untuk diobservasi kecuali dalam bentuk hasil wawancara. Selanjutnya adalah bab 3 nanti akan coba saya diskusi maupun kemarin dalam beberapa kali perbaikan sebelum ujian hasil ada beberapa data juga yang sangat sulit ditambahkan, nanti coba lagi. Azza, ini ya, Matande atau Mapande? Matande, Pak. Oke. Matande ini dia apakah selalu ada di tiap tahun, atau dia mengikuti tahun, atau dia mengikuti musibah atau bencana alam? Dia sebenarnya Pak khusus ke bencana alam, Pak. Matande kerja bakti kan ada berbagai macam kerja bakti di sana, Pak. Ada juga yang untuk bencana, ada kalau mau bangun rumah, itu istilahnya lain lagi, Pak. Oke. Bukan Matande itu deh. Ya, Pak. Oke. Kalau Matande itu khusus untuk kerja bakti untuk bencana alam. Oke. Nanti kalau memang ada sepupu atau saudara yang masih ada di Desa Tabolang,
Jadi nanti yang kita diskusikan kemarin berkaitan dengan foto, kalau memang masih ada foto aslinya, jangan diambil di Google, kalau bisa diambil dari wilayah desa yang bersangkutan. Walaupun sudah tidak ada, yang diambil dari Google, itu mohon sumbernya disebutkan ya. Diambil dari Google, alamat webnya ini, supaya jangan dituduh sebagai plagiasi. Masih banyak kesan-kesan pengetikan nanti diperbaiki. Berikut saja masukan dari saya, Ibu Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra sebagai pembimbing pendamping. Saya persilakan Pak Muhammad Marzuki sebagai pembimbing utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ketua, tim penguji yang saya hormati, saudara kandidat ya. Kalau saya apa yang disarankan oleh pembahas utama dan Ibu Ketua itu benar ya. Jadi memang apa ya, skripsinya ini terlalu banyak kelemahannya ya, banyak bolongnya. Ya. Memang masih perlu diperbaiki karena antara pertanyaan penelitian dengan apa ya, hasil penelitian itu belum menjadi satu jawaban, sehingga kesimpulannya pun menjadi kacau. Dan nantilah kita dalam pembimbingan saja kita akan perbaiki untuk persiapan ujian tutup ya. Jadi kerja keras ini, ya. Jangan buru-buru, ya. Selalu mau cepat tapi kacau balau. Ya. Nah, itu saja Bu Ketua, saya tidak panjang. Ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Muhammad Marzuki yang sudah memberikan penegasan bahwa harus diperbaiki, tidak banyak komennya, hanya saja nanti diperbaiki semuanya. Ya, saya pikir dengan berakhirnya masukan-masukan dari tim penguji, Saudara Ashar mohon diperbaiki dulu karena Anda juga ini masih angkatan bukan 2013, kecuali 2013 sudah ini masih 2015 ya. 2016. 15. Oh, 15 ya, 15. Iya, 15 masih perlu diperbaiki kaitannya dengan apa yang diberikan saran-saran dan masukan tadi ya. Dengan demikian, dengan berakhirnya masukan-masukan dari tim penguji, semuanya saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan selesainya pembacaan hamdalah, maka selesai pula acara seminar hasil pada hari ini. Dengan mengucapkan jam 1 Pak Hendra ya, Bu Res sebentar Yeyen. Iya, jam 1 jam 13. Ya, sudah salat zuhur dulu ya, sudah salat zuhur. Oke. Dengan mengucapkan